Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 17. Dua orang anak yang baru datang disusul ke Xinyang oleh 5 orang anak murid Qin Lingpai itu berlutut dan bersembahyang sambil menangis di depan peti mati ayah mereka. Mereka itu adalah Lie Seng, putra Lie Kongtek yang berusia 12 tahun, dan Lie Qiaoxi, puterinya yang berusia 10 tahun. Giokeng yang menemani anak-anaknya itu bersembahyang, tak dapat menahan isaknya, sungguh pun dia telah menahan-nahannya. "Ibu, kenapa ayah mati?" Lie Seng bertanya setelah selesai bersembahyang, memandang kepada ibunya dan matanya yang tajam dan membayangkan kekerasan hati seperti mata ibunya itu memancarkan pertanyaan yang penuh sedih dan kecurigaan. "Ayahmu meninggal dunia karena sakit mendadak yang amat berat, Sengji," jawab Giokeng yang telah dipesan oleh ayahnya untuk tidak menceritakan semua peristiwa itu kepada anak-anaknya karena hal itu hanya akan menanamkan bibit dendam yang kelak akan melibat kehidupan anak-anak itu sendiri. Akan tetapi ketika ayah berangkat, dia berada dalam keadaan sehat, sama sekali tidak sakit. Lie Qiaoxi berkata, "Anak ini lebih mirip ayahnya, pendiam, akan tetapi serius dan cerdas. Ayah kalian meninggal karena sakit mendadak yang amat berat, anak-anakku," kembali Giokeng berkata. "Ibu, ayah pernah bilang bahwa terlalu sering seorang yang mempelajari ilmu silat mati terbunuh lawan." "Apakah ayah mati terbunuh orang?" kembali Lie Seng bertanya. "Dan andai kata ayah terserang penyakit mendadak, di sini ada Kongkong, kakek, yang memiliki kepandaian tinggi, masa tidak bisa mengobatinya sampai sembuh?" Lie Qiaoxi bertanya lagi. Mendengar pertanyaan anak-anaknya yang mendesak itu, Giokeng menjadi kebingungan akan tetapi untung ada Chia Keng Hong yang mendengar pertanyaan-pertanyaan itu lalu berkata, "Lie Seng, biarpun benar seperti kata-kata mendiang ayahmu, bahwa orang yang mempelajari ilmu silat mati terbunuh lawan, akan tetapi matinya itu bukan karena mempelajari ilmu silat, melainkan karena ulahnya sendiri yang suka berlawanan atau bermusuhan. Dan ayahmu, biar sejak kecil mempelajari ilmu silat, tidak pernah mencari permusuhan dengan orang lain. Tidak, dia tidak mati terbunuh orang, dan kau harus percaya kepada keterangan ibumu. Qiaoxi, Kongkongmu ini hanya seorang biasa saja, dan memang mungkin bisa mengobati orang sakit yang belum semestinya mati, akan tetapi mana ada kekuasaan untuk menentukan mati hidupnya seseorang? Sudahlah, cucu-cucuku, ayah kalian telah meninggal dunia dan hal ini tidak dapat dirubah lagi, dan tidak ada gunanya kalau kalian merasa berduka dan menyesal. Yang penting sekarang kalian harus menumpahkan semua kasih sayang kalian kepada ibu dan selalu mendengar kata-kata ibu kalian yang tentu lebih mengerti daripada kalian. Mengertikah?" "Baik, Kongkong." Kedua orang anak itu mengangguk, akan tetapi melihat mulut dan pandang mata mereka, maklumlah Chia Keng Hong bahwa hati kedua orang anak kecil ini masih merasa penasaran. Setelah peti jenazah Lie Kongtek dikubur, Qin Lingpai masih berada dalam suasana berkabung. Chia Giokeng yang biasanya lincah itu kini menjadi pendiam, wajahnya selalu muram dan diam-diam dia menyesali semua perbuatannya sendiri karena dia pun kini insyaf dan sadar bahwa kematian suaminya itu sesungguhnya menjadi akibat dari perbuatannya sendiri, merupakan rentetan dari sebab-sebab yang dimulai oleh sikapnya yang pemarah. Karena dia sendiri merasakan betapa pedihnya hati ditinggal mati suami, maka kini dia dapat pula membayangkan betapa hancur rasa hati Kun Liong melihat istrinya mati dibunuh orang. Dan dia merasa menyesal sekali. Setelah kini kemarahannya mereda, dia dapat memaklumi sikap Kun Liong dan Kok Beng Lama yang memaksanya ikut ke Qin Lingpai karena mereka menuntut keadilan dari ketua Qin Lingpai. Minta keadilan dari ayahnya dan tidak turun tangan sendiri saja sudah membuktikan betapa Kun Liong menghormat ayahnya. Andai kata dia sendiri yang menjadi Kun Liong, agaknya dia akan turun tangan secara langsung saja untuk membalas dendam. Akan tetapi, menginsafi kesalahan sendiri memang merupakan hal yang paling sukar dilakukan di dunia ini oleh manusia. Giokeng memang sudah menyadari kesalahannya, akan tetapi dia secara tidak sadar masih menutupi kesalahan itu dengan menyalahkan In Hong yang dianggapnya menjadi biang keladinya. Kalau saja In Hong tidak menghinanya di pesta itu, tentu tidak mungkin dia datang marah-marah ke rumah Kun Liong. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali Qin Lingsan kedatangan 2 orang tamu wanita. Keduanya masih muda-muda dan cantik-cantik, dan kepada para anggota Qin Lingpai yang berjaga di luar mereka menyatakan hendak berjumpa dengan ketua Qin Lingpai.
Semenjak terjadinya peristiwa menyedihkan itu, para anggota Chin Lingpai mengadakan penjagaan siang malam dan Chia Keng Hong sudah memerintahkan agar tidak memperbolehkan siapapun juga memasuki pintu gerbang sebelum melapor kepada ketua dan memperoleh izin ketua sendiri. Hal ini perlu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik, karena agaknya Chin Lingpai selalu dikelilingi oleh bencana-bencana yang mengancam. Melihat dua orang wanita muda yang cantik jelita, yang seorang membawa pedang di punggungnya, dan yang kedua, lebih muda dan memiliki kecantikan yang aneh, memandang dengan wajah berseri dan penuh harapan, para penjaga lalu bertanya siapa adanya mereka dan ada keperluan apa hendak bertemu dengan ketua Chin Lingpai. Aku tidak mempunyai urusan dengan kalian anak murid Chin Lingpai, maka aku tidak perlu pula memperkenalkan nama. Urusanku hanya dengan ketua Chin Lingpai, maka aku hanya akan memperkenalkan nama kepadanya saja, jawab gadis cantik yang membawa pedang dengan suara dingin dan pandang mata tajam. Kalau begitu bagaimana kami harus melapor kepada ketua kami, Nona? Seorang di antara anak murid Chin Lingpai berseru, agak penasaran karena Nona yang cantik jelita dan kelihatan gagah ini tidak mau memperkenalkan nama. Tiba-tiba gadis remaja yang lebih muda itu berkata, "Namaku Yalima dan aku ingin bertemu dengan Kanda Chia Bun Hou, harap kau suka berbaik hati memanggil dia keluar." Mendengar ini dua orang anak murid lalu berlari-lari ke dalam untuk melaporkan. Memang dua orang darah itu adalah Yalima dan Yap In Hong. Setelah dengan paksa merampas darah Tibet itu dari tangan Go Bi Sin Kou, In Hong lalu mengajak Yalima pergi ke Chin Ling San untuk menuntut agar Chia Bun Hou mengawini gadis ini dan dengan sendirinya dia sekalian hendak memutuskan tali perjodohan antara dia dengan pemuda putra ketua Chin Lingpai. Tentu saja dia sama sekali tidak tahu akan peristiwa yang baru saja terjadi di Chin Ling San dan kedatangannya didorong hati tidak senang akan sikap Chia Bun Hou yang dianggapnya tidak setia, sudah berpacaran dengan Yalima namun masih hendak mengikat jodoh dengan dia. Mendengar bahwa dua orang gadis yang datang bertamu hendak bertemu dengan dia, dan yang seorang mengaku bernama Yalima hendak bertemu dengan Chia Bun Hou, ketua Chin Lingpai menjadi terheran-heran. Setelah banyak peristiwa aneh terjadi dan menimbulkan malapetaka, hati ketua Chin Lingpai ini diliputi penuh keraguan, dan dia tidak melarang ketika dia menanti kunjungan dua orang tamunya itu ditemani oleh istrinya dan oleh Giok Keng. Yap In Hong dan Yalima memasuki pintu gerbang, dan biarpun dia melihat banyak anak murid Chin Lingpai yang memandangnya penuh kecurigaan dan keadaan mereka seperti dalam keadaan siap siaga, In Hong berjalan dengan langkah tenang saja. Akan tetapi diam-diam dia memperhatikan sekelilingnya. Para anggota Chin Lingpai itu kelihatan gagah-gagah dan lincah, gerak-gerik mereka jelas menunjukkan dasar ilmu silat yang tinggi, maka dia merasa heran mengapa tempat yang sekuat ini sampai dapat dibobolkan musuh yang berhasil mencuri pedang pusaka terkenal dari Chin Lingpai itu. Sebaliknya, Yalima yang sudah mengharapkan akan dapat segera berhadapan dengan kekasihnya, tidak memperhatikan apa-apa kecuali memandang ke depan dengan wajah berseri-seri dan otomatis tangannya membereskan rambutnya yang terurai dan pakaiannya yang kusut. Chia Keng Hong dan Si Biao Eng memandang dua orang gadis cantik jelita itu dengan sinar mata kagum dan heran karena suami istri tua ini tidak mengenal mereka. Memang dua orang gadis itu amat mengagumkan. Yap In Hong memiliki kecantikan yang gagah dan sikapnya menimbulkan segan di hati orang yang memandangnya, karena jelas tampak bahwa orang tidak boleh main-main dengan darah yang kecantikannya diliputi kedinginan membeku itu. Sebaliknya, Yalima yang masih remaja dan kekanak-kanakan itu berwajah cerah dan ramah, sinar matanya berseri-seri dan mulutnya tersenyum penuh gairah hidup, akan tetapi mata gadis ini mencari-cari karena dia tidak melihat adanya Bun Hou di situ. Sebaliknya, In Hong juga memandang tajam penuh selidik dan alisnya agak berkerut ketika dia melihat Chia Giok Keng berada pula di tempat itu. Dapat dibayangkan betapa munculnya Yap In Hong ini membuat Giok Keng merasa seolah-olah api di dalam dadanya yang sudah hampir padam itu berkobar lagi, kepanasan hatinya membara, mendatangkan kebencian dan kemarahan yang tak tertahankan lagi. "Yap In Hong, bocah hina. Engkau datang mengantar kematian," bentak Giok Keng dan dia sudah menerjang maju dengan pedang Gin Hua Kiam di tangannya, melakukan serangan kilat dan maut karena dia maklum betapa lihai adik Kun Leong ini. Yap In Hong dengan sikapnya yang dingin dan tenang, memang sudah selalu siap akan menghadapi segala kemungkinan. Dia tersenyum mengejek, dengan kecepatan mengagumkan dia mengelak ke kiri dan sekali tangannya meraba punggung, tampak sinar kilat dan pedangnya sudah tercabut dan terus balas menyerang dengan tusukan kilat ke arah lambung Giok Keng. Trang! Ceringgi!
Cering! Bunga api muncrat berhamburan ketika berkali-kali dua batang pedang bertemu, akan tetapi pertemuan pedang terakhir itu membuat Giok Keng terhuyung ke belakang sampai 5 langkah. Engkau menyambut tamu dengan pedang. Bagus. Jangan kira aku takut. In Hong mengejek dan kini dia menerjang ke depan dengan serangannya. Pedangnya lenyap berubah menjadi sinar bergulung-gulung cepat dan kuat sekali sehingga ketika Giok Keng memutar pedangnya menangkis, kembali nyonya muda ini terdesak hebat. Melihat ini, si Biao Eng sudah mengeluarkan seruan keras dan nenek yang dahulu terkenal dengan ginkangnya yang hebat itu telah mencelat ke depan. Seperti seekor burung Raja Wali saja dia terbang ke situ dan dari atas dia mencengkeram dengan pengerahan tenaga ngotok ciang. Mendengar sambaran angin dahsyat dari atas, In Hong terkejut sekali. Pedangnya sedang bergulat dengan sinar pedang Giok Keng, maka menggunakan pedangnya berarti membuka diri untuk serangan pedang dari depan, maka kini tangan kirinya yang bergerak ke atas hendak menangkap lengan nenek yang menyerangnya dari atas secara hebat itu. Duh! Tubuh In Hong tergetar akan tetapi nenek si Biao Eng juga terlempar dan begitu kakinya tiba di atas tanah, dia sudah melolos senjatanya yang amat ampuh yaitu Pek In Sin Tian, sabuk sutera putih yang dahulu pernah mengangkat namanya di dunia Kangou dengan julukan Song Bun Siuli, baca cerita Siam Hok Kiam. In Hong meloncat ke belakang, melintangkan pedangnya di depan dada, dan dia memandang dengan mata mengejek dan senyum memandang rendah. Bagus, kiranya beginikah Chin Ling Pai yang tersohor itu, menyambut tamu dengan serangan-serangan senjata? Apakah engkau ketua Chin Ling Pai? Kalau begitu, mengapa tidak sekalian maju mengeroyok aku biar ramai? Wajah Chia Keng Hong menjadi merah sekali. Pertama-tama, dia marah kepada istri dan puterinya yang terburu nafsu, dan kedua dia marah kepada gadis yang mulutnya amat tajam, lebih tajam dari pedangnya itu. Juga dia terkejut menyaksikan gerakan ilmu pedang dari gadis itu, yang selain aneh juga amat lihai, bahkan tenaga sinkang dari gadis ini sudah tentu lebih kuat daripada tenaga istrinya. Kalian mundurlah. Sungguh tidak semestinya menuruti hati panas. Ditegur dengan suara keren ini, si Biao Eng dan Chia Giok Keng mundur, akan tetapi tidak menyimpan senjata mereka dan mata mereka masih memandang ke arah In Hong dengan penuh kemarahan. Chia Keng Hong lalu menghadapi In Hong yang masih memegang pedang dan dengan halus dia berkata, "Harap Nona maafkan putri kami. Menurut laporan, Nona hendak bertemu dengan ketua Chin Ling Pai, nah, akulah ketua Chin Ling Pai. Nona siapa dan ada keperluan apa Nona datang ke sini?" Biarpun tadi mendengar putrinya menyebut nama darah ini, dan kini melihat wajah In Hong yang persis dengan wajah mendiang sumoynya, Gui Yanchu yang cantik jelita dia tidak meragu lagi bahwa darah ini adalah adik kandung Kun Leong. Namun Chia Keng Hong bersikap keren karena melihat sikap darah itu pun dingin dan garang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. In Hong sejenak memandang kepada dua orang wanita yang tadi menyerangnya, kemudian menoleh kepada Chia Keng Hong, menarik napas panjang dan menyarungkan kembali pedangnya, kemudian dia menjura kepada ketua Chin Ling Pai itu. "Harap Lo Cianbue yang memaafkan saya karena kelancangan saya. Sudah lama saya mendengar akan nama besar ketua Chin Ling Pai dan ternyata memang sikap Lo Cianbue amat mengagumkan hati saya. Saya bernama Yap In Hong dan kiranya Lo Cianbue telah tahu siapa saya. Kalau tidak salah, engkau adalah puteri dari mendiang sumo Gui Yanchu dan suaminya, sahabatku yang baik Yap Chong San. Engkau adalah adik kandung dari Yap Kun Leong, bukan?" Dugaan Lo Cianbue benar, dan karena ibuku adalah sumoy dari Lo Cianbue, semestinya Lo Cianbue adalah supek saya. Akan tetapi karena sejak lahir tidak ada hubungan, maafkan kalau saya menyebut dengan sebutan Lo Cianbue. Chia Keng Hong menarik napas panjang. Tak disangkanya bahwa anak perempuan dari sumoynya yang lenyap sejak kecil itu kini bersikap seperti itu, kaku dan dingin, sama sekali berbeda dengan sikap Gui Yanchu dahulu yang ramah, lincah, jenaka dan gembira serta hangat, seperti sinar matahari pagi. Kalau demikian yang kau kehendaki, terserah kepadamu, Nona. Kemudian, urusan apakah yang kau bawa ke sini dan siapa pula gadis asing ini? Lo Cianbue, kedatangan saya ini adalah untuk membicarakan soal ikatan jodoh yang diusulkan antara saya dan putra Lo Cianbue, seperti yang pernah saya dengar dari kakak kandung saya Yap Kun Leong. Kembali Chia Keng Hong menyesal sekali mengapa gadis ini menyebutkan nama kakak kandungnya tanpa perasaan bersaudara sama sekali, seolah-olah yang bernama Yap Kun Leong adalah seorang asing baginya.
Memang demikianlah tadinya hasrat hati kami, untuk menyambung kembali hubungan antara orang tuamu dengan kami. Lalu bagaimana kehendakmu? Saya datang untuk membatalkan perjodohan itu. Ikatan yang dilakukan di luar tahu saya itu harus diputuskan. Perempuan sombong. Siapa kesudian mempunyai adik ipar seperti engkau? Tiba-tiba Gyokeng membentak, marah sekali. Gadis ini benar-benar lancang mulut dan tidak memandang mata kepada kita. Si Biaweng berkata kepada suaminya. Sungguh tidak patut menjadi putri Yap Chong San dan Gu Yanchu. Chia Keng Hong mengangkat tangan memberi isyarat kepada istri dan putrinya untuk diam, kemudian dia menghadapi In Hong, berkata dengan suara keren. Tidak ada yang akan memaksamu berjodoh dengan putra kami, Nona. In Hong merasa tidak enak juga, karena kata-kata dan sikapnya seolah-olah merendahkan keluarga ini, maka cepat-cepat dia berkata. Harap Lo Cianpue maafkan. Tidak ada maksud lain dalam penolakanku itu kecuali adanya kenyataan bahwa putra Lo Cianpue itu yang bernama Chia Bun Hou, sudah mempunyai calon istri, maka amatlah tidak baik kalau dijodohkan lagi kepada saya. Lancang mulut. Apa maksudmu menghina putraku? Si Biaweng berseru. Nona. Apa maksud kata-katamu itu? Chia King Hong juga bertanya, heran dan mulai tidak senang. Lo Cianpue, saya hanya mengatakan apa adanya dan tidak bermaksud menghina. Adik Yalima dari Tibet ini adalah calon istri Chia Bun Hou dan mereka sudah saling mencinta. Oleh karena itu tidaklah semestinya kalau Chia Bun Hou dijodohkan dengan orang lain. Demi keadilan, saya menuntut agar adik Yalima dijodohkan dengan Chia Bun Hou. Lancang. Siapa kau yang hendak menentukan jodoh putraku? Keparat. Si Biaweng memaki. Sudahlah. Istriku, jangan membikin ruwet urusan. Nona Yalima, benarkah apa yang diceritakan oleh Nona Yap In Hong ini? Chia Keng Hong kini memandang kepada Yalima. Seorang dara yang manis sekali dan tidak aneh kalau putranya itu suka kepada Nona ini, akan tetapi Nona ini masih terlalu muda, masih kekanak-kanakan, sungguh pun harus diakuinya bahwa Yalima amat cantik jelita dan penuh semangat. Muka Yalima menjadi merah sekali akan tetapi karena dia sudah bertekad untuk mencari Bun Hou, maka dia lalu dengan suara lancar namun agak kaku, menceritakan tentang keadaan dirinya, betapa dia dan Bun Hou sudah saling mencinta. Betapa Bun Hou menolong dia ketika dia hendak diserahkan kepada pangeran di Lhasa oleh ayahnya dan betapa setelah Bun Hou pulang, kembali dia hendak dipaksa ayahnya untuk menjadi selir pangeran di Lhasa. Maka dia lalu minggat dan ditolong oleh Gobi Sinkou, betapa kemudian dia hampir diperkosa oleh orang jahat dan ditolong oleh In Hong. Demikianlah, Lo Cianpue, karena satu-satunya orang di dunia ini yang saya percaya dan saya cinta adalah Hou Koko, maka saya berusaha untuk menemuinya dan untuk menghambakan diri selama hidup saya kepadanya. Yalima menutup ceritanya dengan kata-kata yang diucapkan dengan suara penuh harapan ini. Si Biaweng mengerutkan alisnya, hatinya kecewa dan tidak senang sama sekali mendengar semua itu. Tidak jadi bermantukan Yap In Hong tidak apa-apa baginya, bahkan menyaksikan sikap Nona itu dia pun tidak sudi lagi untuk mengambil mantu, akan tetapi kalau putranya harus berjodoh dengan gadis Tibet ini, tanpa campur tangan dia dan suaminya, sungguh dia merasa terhina dan tidak setuju. Akan tetapi, Chia Keng Hong yang bijaksana melihat betapa Yalima benar-benar setia dan mencinta Bun Hou, sungguh pun gadis itu masih terlalu muda dan dia sendiri bukan berarti suka mempunyai mantu gadis Tibet ini, akan tetapi untuk menyudahi urusan yang bisa menimbulkan keruwetan dengan In Hong yang sikapnya keras itu, dia berkata kepada In Hong. Nona Yap In Hong, urusan jodoh adalah urusan pribadi keluarga kami. Hubungan antara kami dengan Nona hanyalah tentang jodoh antara Nona dan putra kami. Karena jelas bahwa Nona tidak menerima ikatan jodoh itu, maka mulai saat ini rencana perjodohan itu kita batalkan saja. Adapun mengenai jodoh putra kami selanjutnya, tidak ada orang lain yang boleh mengaturnya. Harap saja engkau maklum akan hal ini. Suara Chia Keng Hong ketika mengatakan kalimat terakhir itu bernada keras dan sejenak dia dan Yap In Hong saling beradu pandang mata. Akhirnya In Hong menundukkan matanya, tak tahan menghadapi sinar mata yang tajam dan penuh wibawa itu dan dia berkata. Saya tidak hendak mencampuri perjodohan orang lain, akan tetapi bagaimana dengan adik Yalima? Sebagai sesama wanita saya harus memperhatikan nasib dirinya yang terlunta-lunta karena mencari putra Lo Cianpue. Itu pun adalah urusan kami sendiri.
Ya 5 sebagai sahabat putra kami tentu kami terima sebagai tamu dan biarlah dia menanti di sini sampai putra kami pulang. Saya ulangi lagi, hal jodoh di antara mereka adalah urusan kami sekeluarga sendiri. Yap In Hong mengerutkan alisnya, akan tetapi dia maklum bahwa kalau dia bersikeras, berarti dialah yang tidak benar, maka dia hanya mengangguk pendek dan berkata, "Baik, saya akan pergi sekarang. Saya percaya bahwa adik Ya 5 berada di tangan keluarga baik-baik. Akan tetapi kelak saya masih akan menyelidiki tentang nasibnya di sini. Selamat tinggal dan maafkan saya, Lo Cianpue." Setelah berkata demikian, Yap In Hong membalikan tubuhnya pergi dari situ dengan sikap angkuh. "Setan!" Gio Keng dengan pedang terhunus hendak mengejar, juga si Biao Eng memandang dengan kemarahan meluap. Bocah itu kurang ajar benar. Akan tetapi Chia Keng Hong meloncat dan menghadang mereka. Ingat, dia adalah putri mendiang Yap Chong San dan Gui Yanchu, dan sikapnya seperti itu bukanlah pembawaan wataknya. Tidak mungkin keturunan mereka berwatak demikian. Dia seperti itu tentulah karena gembelengan gurunya yang sejak kecil diikutinya. Sungguh kasihan dia. Ya 5 yang melihat ini semua menjadi bingung. Dia merasa kehilangan ketika ditinggalkan In Hong, akan tetapi dia pun tidak mau meninggalkan orang-orang tua yang dia tahu adalah ayah dan ibu Bun Hou itu. Enci In Hong adalah seorang yang amat baik budi, dia telah melawan dan menentang Gobi Sin Kou dan teman-temannya yang jahat untuk menolong saya. Memang sikapnya dingin, akan tetapi hatinya dari emas. Ucapan Ya 5 ini diterima oleh Chia Keng Hong dengan mengangguk-angguk, akan tetapi si Biao Eng dan Chia Gio Keng tidak setuju sungguh pun mereka hanya menyimpan rasa mendongkol dan tak senangnya di dalam hati saja. Ayah dan ibu, saya pun mohon diri untuk pergi sekarang juga. Tiba-tiba Gio Keng berkata. Ayah dan ibunya terkejut, menoleh dan memandang penuh selidik. Kengji, sudah kukatakan bahwa tidak perlu engkau melanjutkan permusuhanmu yang tidak ada artinya itu terhadap In Hong. Dia marah kepada Bun Hou karena mendengar bahwa Bun Hou telah mencinta gadis lain, hal itu adalah lumrah. Ayahnya menegur, menyangka bahwa putrinya akan mengejar In Hong, padahal dia tahu benar bahwa putrinya itu sama sekali bukan lawan In Hong yang dia tahu amat lihai. Tidak, ayah. Aku bukan hendak mengejar dan memusuhi In Hong. Aku ingin pergi melakukan penyelidikan dan menangkap pembunuh istri Kun Leong. Sebelum pembunuhnya tertangkap, tidak akan lega hatiku dan hidupku selalu akan menderita batin. Seolah-olah roh suamiku mendesak kepadaku untuk mencari pembunuh itu, ayah dan ibu. Maka, boleh atau tidak, aku harus pergi mencari pembunuh Hong Ying, karena hanya dengan tertangkapnya pembunuh itulah maka nama keluarga kita akan tercuci dari noda. Si Biao Eng memegang lengan putrinya dan terisak. Engkau benar, anakku, dan andai kata ayahmu memperbolehkan, aku akan menemanimu. Tidak. Biarkan dia pergi sendiri. Dan aku pun setuju dengan tekadmu itu, Kengji. Bahkan aku bangga dengan keputusanmu itu, karena engkau pun bertanggung jawab atas kematian Hong Ying. Aku hanya titip-titip anak-anakku, ibu. Kedua orang wanita itu saling berpelukan. Jangan khawatir, anakku. Aku akan menjaga cucu-cucuku, kata si Biao Eng. Kengji, niatmu itu baik sekali. Akan tetapi ingat baik-baik akan pesanku ini. Suamimu sudah mati dan tidak ada orang lain yang membunuhnya. Kun Leong dan Kok Beng Lama hanya menuntut keadilan dan sama sekali tidak memaksa suamimu membunuh diri. Oleh karena itu, kalau engkau kelak menaruh dendam dan memusuhi mereka, hal itu berarti bahwa engkau telah menanam bibit permusuhan yang akan mendatangkan akibat yang panjang. Aku mengerti, ayah. Dan In Hong, dia pun bukan musuhmu. Dia bersikap marah-marah kepada Bun Hou karena dia menganggap Bun Hou menyia-nyiakan Ya 5 dan mempermainkannya. Tidak ada permusuhan pribadi antara dia dan kita. Jangan engkau memusuhi dia pula. Agak berat kini Gio Keng menjawab, akan tetapi akhirnya keluar juga dari bibirnya. Baik, ayah. Maka berangkatlah Gio Keng diantar tangis ibunya yang merasa kasihan sekali kepada putrinya itu. Namun kepergian Gio Keng memang perlu dan penting sekali, bukan hanya untuk menebus kesalahan tindakannya akan tetapi juga untuk mencuci bersih noda yang mengotori keharuman nama keluarga mereka. Tak lama, hanya 2 hari setelah Gio Keng pergi, muncul Hong Kai Hoatsu, guru dari Lie Kong Tek di Chinling Pai.
Kakek yang biasanya gembira dan jenaka ini telah mengunjungi muridnya di Xinyang, akan tetapi mendengar dari para tetangga bahwa semua keluarga pergi ke Qinlingpai, maka dia cepat menyusul ke Qinlingpai. Dapat dibayangkan betapa kaget dan duka hatinya ketika dia mendengar akan kematian muridnya. Kakek yang usianya sudah 73 tahun ini menjatuhkan diri di atas kursi, mukanya pucat dan dia mendengarkan seperti kehilangan semangatnya akan penuturan Chia Keng Hong yang menceritakan semua dengan sejelas-jelasnya sehingga mengakibatkan Lie Kong Tek membunuh diri untuk mewakili istrinya yang disangka membunuh orang itu. Namun, sebagai seorang ahli kebatinan yang bertingkat tinggi, akhirnya kakek ini menarik napas panjang dan menggoyangkan pundak. Begitulah hidup. Ribut-ribut dikala masih hidup, kalau sudah mati habislah kesemuanya. Kematian datang tanpa disangka-sangka. Keadaanmu jauh lebih hebat daripada penderitaan batinku mendengar kematian muridku yang seperti anakku sendiri, Chia Tai Hiap. Baru saja 8 orang muridmu tewas, pusaka dicuri orang, kini putrimu kehilangan suami secara menyedihkan. Di mana adanya cucu-cucuku? Ketika Lie Sheng dan Lie Qiaoxi yang diberitahu datang berlarian lalu menangis sambil memeluk kakek yang mereka kenal baik dan yang mereka sayang karena Hong Kai Hoatsu juga sering sekali mengunjungi mereka, amat menyayang mereka dan kakek yang lucu ini pandai menghibur mereka. Tak dapat kakek itu menahan keharuan hatinya dan air matanya bertitik di atas kedua pipinya yang penuh keriput. Beberapa hari kemudian, Hong Kai Hoatsu minta dengan sangat kepada Chia Keng Hong agar diperkenankan membawa Lie Sheng bersamanya, kembali ke Xinyang menempati rumah muridnya itu sampai kembalinya Giok Keng. Dia merasa kesunyian setelah muridnya meninggal dan mantunya pergi, padahal kakek yang suka merantau ini menganggap rumah muridnya di Xinyang sebagai tempat peristirahatan terakhir di hari tuanya. Dia ingin ditemani oleh cucunya yang disayangnya itu. Chia Keng Hong maklum akan penderitaan kakek itu, maka setelah bersepakat dengan istrinya, dan melihat betapa Lie Sheng juga suka ikut bersama kakek itu, mereka menyetujui dan berangkatlah Hong Kai Hoatsu bersama Lie Sheng kembali ke Xinyang. Suasana berkabung masih meliputi Qinlingpai. Semenjak terjadi peristiwa yang bertubi-tubi menimpa keluarganya itu, Chia Keng Hong lebih sering berada di dalam kamarnya dan bersama Di. Kalau dia teringat akan nasib yang menimpa suami istri Yap Chong San dan Gui Yanchu, 2 orang yang paling dikasihinya di samping istri dan anak-anaknya sendiri, dia merasa terharu dan kasihan sekali. Peristiwa-peristiwa menyedihkan menimpa suami istri itu, baca cerita Siang Bok Kiam, kemudian mereka berdua itu terbunuh musuh-musuh di waktu usia mereka masih muda, baca cerita petualang asmara, dan kini putra mereka juga mengalami nasib yang buruk. Kematian istrinya yang tercinta secara tidak wajar karena terbunuh orang dengan menggelap. Dan putri mereka berubah menjadi seorang dara yang biarpun berkepandaian sangat tinggi akan tetapi wataknya dingin dan menyeramkan. Si Biaoeng juga mengalami pukulan batin yang berat, akan tetapi berkat adanya cucunya, Lie Qiaoxi, dia memperoleh hiburan dan setiap hari dia tidak pernah terpisah dari cucunya ini yang digemblengnya sendiri dengan ilmu-ilmu bun, tulis, dan bu, silat. Qinlingpai berada dalam keadaan prihatin. Kota Qiangxi bukan hanya terkenal karena kota itu cukup ramai dengan perdagangan, akan tetapi terutama sekali terkenal karena kota itu merupakan kota tempat hiburan. Ingin mencari wanita-wanita pelacur yang paling terkenal cantik dan pandai melayani kaum pria, golongan paling rendah sampai paling tinggi. Qiangxi tempatnya. Ingin mengadu peruntungan dengan perjudian, sehingga dalam waktu semalam saja, seorang jutawan bisa kehabisan seluruh uangnya dan seorang biasa mungkin saja, biarpun agak langka, mendadak menjadi jutawan. Di Qiangxi pula tempatnya. Seorang seniman jalanan yang menceritakan keadaan kotanya yang tercinta itu dengan sajak-sajak sederhana yang dinyanyikan dengan suara serak dan iramanya dituntun oleh suara 2 potong bambu yang dijepit di antara jari-jari tangannya sehingga menimbulkan suara, trak-tak-trak-tak-tak, bernyanyi-nyanyi di depan toko-toko dan warung-warung mengharapkan sedekah orang. Penyanyi-penyanyi jalanan seperti ini kadang-kadang menggambarkan keadaan kota Qiangxi dengan hidup sekali. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang memasukkan di dalam nyanyiannya itu cerita-cerita sensasi dan gosip tentang orang-orang tertentu di dalam kota sehingga banyak juga orang yang berminat mendengarkan mereka untuk sekedar mengetahui berita apa yang hangat dan yang dapat memancing ketawa sinis mereka hanya dengan mengeluarkan uang kecil sepotong. Seorang pemuda yang berpakaian sederhana dan berwajah tampan berjalan-jalan malam hari ini, menyusuri jalan raya yang dipenuhi orang-orang yang berjalan hilir mudik di kedua tepi jalan di mana toko-toko berjajar-jajar dengan penuh segala macam barang dagangan.
Sinar-sinar penerangan berpencaran keluar dari toko-toko itu sehingga suasana menjadi meriah dan semua orang yang lalu lalang itu rata-rata berwajah gembira. Sudah beberapa pekan lamanya pemuda itu yang bukan lain adalah Chia Bun Hou, meninggalkan Qin Lingshan dan pada sore hari itu dia tiba di kota Qiangxi dalam penyelidikannya untuk mencari musuh-musuh besar Qin Lingpai, yaitu 5 bayangan dewa yang hanya dia ketahui nama-nama dan julukan mereka akan tetapi tidak diketahuinya di mana tempat tinggal mereka itu. Setiap tokoh Kangou yang ditanyai, tidak ada yang tahu dan agaknya mereka itu seperti takut-takut membicarakan tentang mereka, sehingga Bun Hou menduga bahwa andai kata ada yang mengetahui tempat tinggal mereka pun, agaknya dia itu tidak akan berani menceritakan kepadanya. Maka pemuda itu lalu mengambil keputusan untuk menyelidiki dengan cara lain, yaitu dia akan mendekati kaum sesat dan akan masuk sebagai anggota kaum sesat sehingga dia akan dianggap orang dalam, dan tentu akan lebih mudah untuk menyelidiki mereka. Tiba-tiba Bun Hou tertarik oleh seorang laki-laki setengah tua yang bernyanyi-nyanyi di depan toko besar di mana banyak berkerumun orang-orang yang mendengarkan nyanyian yang diiringi suara berkertaknya bambu-bambu di antara jari-jari tangan orang itu. Bun Hou segera mendekati dan ikut pula mendengarkan. Suara orang ini cukup merdu dan kata-kata yang keluar dari mulutnya lancar dan jelas sehingga menarik perhatian banyak orang. Seperti para penyanyi jalanan lainnya, orang ini pun menggambarkan keadaan kota Qiangxi. Akan tetapi kata-katanya berbeda dengan para penyanyi-penyanyi lain, yang hanya menghafal sehingga syair yang diulang-ulang itu tidak menarik lagi. Orang ini agaknya lain. Dia pandai mencari kata-kata sendiri yang selalu berubah-ubah, jadi bukan hafalan. Trak-tak, trak-tak, trak-tak-tak. Qiangxi kota tersayang. Hidup malam dan siang. Qiangxi di waktu siang. Orang-orang berdagang. Saling catut dan kemplang. Bahkan di waktu malam. Berdagang kesenangan. Qiangxi sebagai sorga. Juga mirip neraka. Pusat suka dan duka. Panggung tangis dan tawa. Bun Hou tersenyum mendengar syair sederhana yang dinyanyikan orang itu. Dia pun melemparkan sekeping uang tembaga ke dalam topi yang ditelentangkan di atas tanah seperti yang dilakukan oleh para penonton. Penyanyi ini bernyanyi terus, lebih bersemangat sekarang. Syairnya lebih bebas, tidak merupakan baris-baris dari 7 suku kata untuk mengimbangi bunyi iringan suara bambu yang 7 kali, melainkan kini merupakan syair dan nyanyian bebas yang seperti kata-kata berirama, kadang-kadang diseling suara berkertaknya bambu-bambu di jari tangannya. Istri Anda di rumah cerewet dan marah? Jangan khawatir, pergilah kepada rumah merah terpencil di belakang kuil. Di sana kerling dan senyum manis dijual murah, besok pagi ciuman mesra mengiring, Anda pulang dengan saku dan tulang punggung kering. Semua orang tertawa mendengar kata-kata yang lucu ini. Dia sendiri belum dapat menangkap dengan jelas arti dari nyanyian itu, dan kalau Bun Hou pun ikut tersenyum adalah karena dia mendengar dan melihat orang-orang lain tertawa, suasana di tempat itu memang menggembirakan. Bun Hou memandang ke kanan kiri. Dia ingin mencari tempat penginapan dan dia tahu bahwa rumah merah terpencil di belakang kuil, rumah Ciao Mama itu, di mana kerling dan senyum manis dijual murah, pasti bukanlah merupakan rumah yang dibutuhkan untuk bermalam di malam itu. Akan tetapi sebelum dia meninggalkan tempat itu, dia mendengar lagi orang itu melanjutkan nyanyiannya. Anda ingin menjadi jutawan? Pergilah ke Hopokoan. Kalau bintang Anda terang. Dalam semalam Anda menjadi hartawan. Kalau bintang Anda gelap, dalam semalam menjadi jembel kelaparan. Kembali semua orang tertawa, dan dia menaruh perhatian ketika penyanyi itu melanjutkan nyanyiannya setelah tersenyum lebar, menyambut suara ketawa penonton dan pendengarnya. Akan tetapi hati-hatilah. Jangan main gila di Hopokoan. Salah-salah leher bisa putus. Disambar sinar pedang setan. Belum lagi kalau ketahuan. Oleh 5 bayangan. Bun Hou terkejut sekali dan dia memandang penyanyi itu lebih teliti. Dia itu orang biasa saja dan kini setelah nyanyiannya habis, dia mengumpulkan kepingan uang tembaga dan berjalan meninggalkan tempat itu, agaknya untuk bernyanyi di lain tempat lagi. Tuako, perlahan dulu. Bun Hou menegurnya dari belakang. Orang itu berhenti dan membalikkan tubuhnya, memandang penuh keheranan dan keraguan. Akan tetapi karena yang menegurnya itu hanya seorang pemuda berpakaian biasa dan sederhana,
hatinya lega dan dia bertanya apa yang dikehendaki oleh pemuda itu. Tuako, aku tadi mendengar nyanyianmu yang amat indah dan aku ingin mengundangmu minum arak dan mengobrol. Ah, Hyante, engkau terlalu memuji. Aku hanya seorang miskin yang... Jangan merendahkan diri, Tuako. Engkau seorang seniman. Aku? Seniman? Hahaha, jangan mengejek, Hyante. Marilah, Tuako. Ataukah engkau memandang rendah kepadaku sehingga menolak tawaran dan ajakanku? Ah, mana aku berani. Baiklah, dan terima kasih, Hyante. Mereka lalu memasuki sebuah kedai arak. Bunho memesan mie, daging, dan arak. Mereka makan minum dengan lahap dan setelah minum araknya dan mengelus perutnya, orang itu berkata, "Ai, dasar perutku yang bernasib baik malam ini, bertemu dengan seorang dermawan seperti engkau, Hyante. Sekarang aku ingin bertanya secara sungguh-sungguh, apakah benar engkau menganggap aku seorang seniman, Hyante?" "Tentu saja. Mengapa tidak? Engkau seorang seniman dan kiraku tidak ada seorang yang akan dapat membantah kenyataan ini," kata Bunho, bersungguh-sungguh pula karena dia memang bukan berpura-pura atau menjilat. "Ah, kalau saja semua orang berpendapat seperti engkau, alangkah menghiburnya pendapat itu. Akan tetapi, orang muda, tidak banyak yang sudi menganggap aku seorang seniman. Apalagi mereka yang duduk di tempat tinggi, mereka yang menganggap diri mereka kaum cendekiawan, kaum sastrawan, dan para sarjana dan siucai. Mereka memandang rendah orang-orang macam kami, bahkan menganggap kami merusak seni, menganggap kami seniman kampungan, picisan dan rendah, yang katanya hanya menjual kesenian belaka, seorang pengemis yang mencari sesuap nasi dengan menjual suara. Itu hanya pendapat orang-orang yang kepalanya besar akan tetapi berisi angin kosong belaka, orang-orang yang menganggap diri sendiri sepandai-pandainya orang dan sebersih-bersihnya orang. Orang-orang macam inilah yang amat berbahaya, mereka ini adalah orang-orang sombong dan tinggi hati dan tidak ada yang lebih bodoh daripada mereka yang menganggap dirinya sendiri pandai. Tidak ada orang yang lebih kotor daripada mereka yang menganggap dirinya sendiri bersih. Haya! Sungguh baru sekarang aku mendengar pendapat seperti engkau ini, Hyante. Aku hanya penyanyi yang menjual suara. Apa salahnya dengan seorang seniman yang mendapatkan nafkah hidupnya dari karya seninya? Seniman pun manusia biasa yang membutuhkan makanan, pakaian dan rumah. Hyante, kalau begitu pendapatmu, bagimu apakah artinya kesenian? Apakah kesenian itu? Karya seni adalah suatu karya yang mengandung keindahan keadaan dan macamnya tidak bisa ditentukan oleh manusia, segi-segi keindahannya pun tidak bisa ditentukan dan digariskan, karena kalau sudah digariskan itu bukan seni namanya. Kalau karya seni ditentukan sifatnya, maka yang menentukan itu adalah orang-orang yang mempunyai kecondongan suka atau tidak suka dan memang penilaian tergantung sepenuhnya kepada rasa suka dan tidak suka itu. Allah merupakan seniman yang maha besar dan satu di antara karya seninya adalah hujan. Apakah semua orang menyukai hujan atau membencinya? Belum tentu. Tergantung dari untung rugi yang diakibatkan oleh hujan tadi bukan? Nah, karya seni pun demikian. Yang jelas, jika mengandung keindahan yang dapat dinikmati oleh segolongan orang, itulah seni. Nyanyianmu tadi banyak yang menikmatinya dan bagi yang menikmatinya tentu dianggap baik, akan tetapi bagi orang lain mungkin saja dianggap bukan seni bahkan merusak. Penyanyi itu bangkit berdiri dan menjura kepada Bunho. Sungguh hebat. Terima kasih sekali, Hyante. Engkau masih begini muda akan tetapi pandanganmu mengandung keadilan besar dan sekaligus engkau telah mengangkat aku dari jurang di mana aku selalu merasa rendah diri dan hina. Kini, aku akan lebih berani lagi mengungkapkan segala keadaan dan kepincangan peri kehidupan manusia di Kiangsi, biarlah aku mewakili semua keadaan yang tidak adil itu dan kunyatakan dalam nyanyianku. Kau dengar saja nanti. Dia bersemangat sekali nampaknya. Akan tetapi apa kau tidak takut akan sinar pedang setan dan 5 bayangan, Tuako? Bunho kini mengarahkan percakapan kepada tujuan penyelidikannya. Hah? Apa maksudmu? Orang itu bertanya. Bunho tersenyum. Aku tidak bermaksud apa-apa, hanya aku teringat tadi engkau menyebut-nyebut sinar pedang setan dan 5 bayangan dalam nyanyianmu. Bagian-bagian itu belum ku mengerti benar. Apa dan siapakah pedang setan di Hopokoan itu, Tuako? Agaknya engkau bukan orang Kiangsi. Memang bukan.
Aku baru saja memasuki Qiangxi, maka aku mengharapkan petunjuk darimu, tuaku. Jangan khawatir, Hyante. Aku lahir di sini dan aku mengenal semua keadaan di kota yang kucinta ini. Kau boleh bertanya apa saja kepadaku. Aku kadang-kadang suka juga bermain judi, tuaku. Hanya untuk iseng-iseng saja, bukan ingin menjadi jutawan, apalagi menjadi jembel kelaparan seperti dalam nyanyianmu tadi. Orang itu tertawa. Aku ingin mencoba peruntungan di Hokpokoan, akan tetapi aku ragu-ragu mendengar nyanyianmu tentang sinar pedang setan dan 5 bayangan. Harap kau menjelaskan kepadaku. Ah, itukah? Penyanyi itu menengok ke kanan kiri, lalu berbisik. Sebaiknya kita keluar dari sini dan bicara di jalan yang sunyi. Bun Hou mengangguk, membayar makanan dan mereka lalu berjalan keluar, menuju ke jalan yang sunyi dan menyimpang dari jalan raya itu. Bersambung ke bab 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.